Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Abdul Pradana, angka 247820991. Di sini saya akan melaksanakan video lab session 8, di mana di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai generator, iterator, serta fungsi lambda, serta juga menjelaskan materi mengenai power processing. Baik, di sini kita langsung aja, nggak usah banyak basa-basi, masuk ke materi pertama, yaitu generator. Nah, jadi di sini generator itu adalah sebuah cara khusus di mana kita bisa membuat sebuah iterator. Nah, sedangkan iterator ini adalah sebuah objek yang nilainya itu bisa kita akses gitu, setiap elemen-elemennya itu. Nah, di sini kita langsung aja pembuatan generator sederhana. Jadi di sini kita akan mendefinisikan suatu fungsi ya, yang dimana fungsi ini punya data, namanya data yang namanya itu, lalu kita ingin menggenerate nilai dari 0 sampai 5, berarti for i in range 6. Selanjutnya, nah karena kita akan buat generator, sedangkan di generator itu punya statement yang khusus, yaitu yield. Nah, yield ini sama aja halnya kayak return ya, tapi kan kalau return itu lebih bisa mengembalikan nilainya itu satu aja gitu, sedangkan yield ini kita bisa mengembalikan nilainya banyak gitu ya, jadi dia bisa mengakses nilainya gitu, mengembalikan nilai-nilainya. Lalu kita cetak chart in data print, kita ada bagi print chart. Nah, nanti outputnya adalah seperti ini. Nah 0,12345. Oke, kalau kalian nggak percaya ini adalah sebuah generator, kita bisa cek nih, print data. Nah, generator objek data ya, di fungsi data ini bla 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 bla, berarti ini adalah sebuah data. Nah, dengan syarat generator itu harus memiliki statement yield. Oke. Nah, selanjutnya ini kita tandain dulu, yaitu generator. Selanjutnya kita akan membuat iterator ya. Berarti kita akan inisiasi dulu sebuah nilai datanya ini, berarti nilai dari data nilai. Oke, kita cek dulu. Oke, namanya trouble. Oke, ya, saya lupa. Nah, jadi nih 0,12345 nilai-nilai ini apa ya, dalam bentuk list ya. Jadi udah terurut gitu, udah terlabel. Selanjutnya di iterator kita bisa mengubah nilainya ini jadi iterator dengan cara, yaitu iterator nilai, yaitu menggunakan metode iter ya, yaitu nilai ya kan. Lalu kita print iterator nilai. Nah, list iterator object at bla 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 bla, ini kan berarti
sudah jadi sebuah iterator kan, sudah jadi sebuah iterator dalam bentuk list di sini. Nah, selanjutnya gimana cara kita bisa mengakses elemennya satu persatu dan secara berurutan? Nah, caranya itu adalah kita menggunakan metode next. Jadi gini, print next dari iterator. Ngecek. Nah, sehingga dia akan menampilkan nilai 0. Gitu. Karena di iterator nilai ini kan kita inisiasi nilai ini. Berarti dia ini adalah nilai yaitu nah kan kita menggunakan metode next, lalu dia mengeluarkan output indeks pertama yaitu 0. Sama hal juga kita nah ini cara manual ya, cara manual untuk kita mengakses elemen dari list ini ya, list nilai ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gini. Nah, jadi begitu untuk kita mengakses iterator ya dengan menggunakan metode next. Jadi dia terurut gitu outputnya, nggak lompat-lompat gitu ya. Kalau lompat-lompat kan kita menggunakan indeks ya. Nah, selanjutnya ke fungsi lambda ya, lambda. Jadi lambda itu bentuknya sama aja kayak ya sama aja kayak fungsi biasa ya, cuma lambda itu lebih singkat. Nih saya punya contohnya itu pertama lambda function. Oke. Nah, ini penjelasannya ya. Lambda function adalah fungsi yang dapat dijadikan sebagai argumen function lainnya. Contohnya kita punya apa? Kuadrat x sama y, dari turn x pangkat y. Jadi itu kalau fungsi biasa ya. Ini fungsi biasa. Lalu kita print kuadrat dengan argumennya berapa ya? 2,2. Nah, istilahnya 4 ya. 4. Nah, kalau kita pakai lambda, jadi fungsi lambda kita bisa pakai def lagi. Pangkat 2, lalu kita bikin lambda dengan, karena kita punya argumen, berarti kita pakai argumen x, y, lalu statementnya x, y. Seperti ini, cukup simple bukan? Lalu kita print pangkat 2 yaitu masukin 3. Nah, 3 pangkat 3 itu 27, seperti itu ya. Jadi fungsi lambda sama fungsi biasanya hampir sama lah ya bentuknya. Gitu. Nah, di lambda itu juga punya 2 metode yaitu filter dan mat. Jadi itu punya 2 metode yaitu mat dan juga filter. Nah, kalau mat ini kita bisa mengakses nilai ya. Jadi kita menerapkan prosesnya itu ke setiap elemen-elemen nilainya. Sedangkan filter ini untuk ya sebuah kondisi true and false gitulah. Kita langsung ke contohnya aja. Contohnya kita ambil nilai dari ini ya, dari nilai. Ini kita hapus dulu karena nilai itu bentuknya ini ya, karena udah jadi.
list, jadi kita bisa kita buat map dulu, berarti map kuadrat tadi pangkat dimana kita pakai map lambda x lalu dipangkatkan 2 dari apa, dari nilai ya. Nah jadi kita mengambil nilai-nilai yang ada di list nilainya, berarti 0, 1, 3, 5. Nah nanti kita print list pangkat, karena ini kan sebuah iterator ya, iterable, jadi kita harus kembalikannya atau mengeluarkannya juga dalam bentuk list. Kalau nggak list dia error ya, hasilnya seperti ini ya, 0, 1, 4, 9, 16, dan 25 seperti itu. Nih kalau kita nggak pakai list, print pangkat aja gitu ya. Nah dia cuma mendetek bahwa ini adalah sebuah map ya, sebuah proses map dari fungsi lambda ini. Jadi kita harus pangkat. Nah, karena nilai awalnya dalam bentuk list, jadi kita harus mengakhirnya juga dalam bentuk list. Selanjutnya kita akan menggunakan filter. Kalau filter berarti bilangan genap ya. Genap filter lambda y modulus 2 sama dengan 0 dari angka dari nilai print list genap ya kan. Kita coba. Nah dia akan apa ya, memfilter angka-angka yang jika dibagi 2 hasilnya 0 atau bisa disebut bilangan genap ya, dia akan mengeluarkan angka genap. Jadi ngefilter true or false gitulah. Oke, jadi itu penjelasan mengenai map dan filter. Selanjutnya kita akan pindah ke file processing ya. Kita di file baru ya, di file baru. Nah di file processing ini adalah sebuah proses kita bisa apa ya, menampilkan informasi dari kode yang kita buat ya. Jadi dia ini ada tiga format gitu, yaitu format txt, csv, dan json. Nah seperti kita tahu ya, txt itu kan cuma apa ya, basic format ya, cuma isinya teks doang gitu, nggak ada bentuk-bentuk aneh-aneh itu, nggak ada. Nah misalnya kita punya sebuah apa ya, enggak, nah kita langsung aja. Jadi kita bisa with open misalnya apa nih, teks contoh txt. Nah maaf, kita tulis dulu with open, jadi kita membuka ya contoh file contoh txt dengan format txt, lalu kita tulis modenya, yaitu kita kan belum punya nih, jadi kita langsung aja mode w yang artinya itu write ya, write itulah. Lalu kita ingin menulis lalu kita ingin menulis file halo. Nah kita coba buat keren ya, apakah berhasil? Oke.
contoh PHP tidak terdefinisi. Oke, di sini kita kurang docstring ya, kurang docstring, jadi kita harus bisa ini. Nah, kita lihat di contoh itu langsung ketulis ya, halo. Nah, dalam file processing ini ada 3 mode ya, yaitu mode yang menulis, yang kedua membaca, serta yang ketiga tuh nambahin ya. Kalau W ini kan dia langsung ya, prosesnya tuh kayak kita langsung ngehapus gitu isi kontennya jadi kosong, lalu kita membuat data atau isi konten baru. Nah, misalnya gini kan, halo ya, halo, lalu kita tulis lagi di sini aloha, aloha. Nah, di sini langsung ganti nih aloha, halonya langsung hilang, jadi dia tuh langsung membuat new file gitu dengan isi konten yang berbeda. Jadi kita bisa kalau mau nambahin isi kontennya itu kita tambahin append yang artinya menambahkan. Forward nah gitu. Aloha, aloha, halo ya. Aloha ya 2 ya, kita bisa rapiin dulu. Terus pakai n biar dia bisa ke bawah gitu. Nah, aloha, halo, halo. Karena kita cuma nambahin append-nya aja. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membacanya tanpa kita harus buka file. Ini kalau PHP itu kita bisa ya menggunakan R ya, menggunakan R, lalu kita buat apa itu, buat kita inisiasi isi yaitu file create, lalu sini berarti kita langsung print ya, print isi. Nah, langsung nih sama kan sebenarnya sini sama ya outputnya. Begitu kalau kita ingin membaca file. Selanjutnya kita ke CSV ya. Nah, ke CSV ini kita harus, CSV itu kayak contohnya kayak, saya lupa kepanjangannya, cuma CSV itu kayak ya tabel Excel gitu ya, berhubungan sama tabel yang dimana tanda koma itu bakal memisahin ini ya nilainya gitu. Koma itu buat membatasi antar nilainya. Jadi kita perlu import CSV, kita perlu mengimport modul CSV biar bisa kebaca oleh kita. Lalu sama halnya ke TXT, ini contoh CSV berarti kita mau tambahin jangan lupa string ya untuk nama file. Lalu as ya, alias. Lalu di sini kita pengen dia perlu inisiasi sebuah penulis, yaitu CSV write file. Jadi dia perlu inisiasi untuk menulis isi dari filenya. Jadi kita tambahin white row. Misalnya kita nama umur ya, boleh ya, nama
nama, lalu untuk punya umur, lalu kita copy dulu. Misalnya di sini namanya siapa, Ujang Budi, di sini umurnya 15. Nah, lalu kita run ya. CSV Writer, lupa, kekurangan R ya. Nah, setelah kita buka, nah nanti saya seperti ini, nama, umur, Ujan ya, saya typo, Ujan 25, Budi 15. Oke. Ini kan karena masih kita buka ya bukan di aplikasi khusus table, jadi kalau misalnya kita buka di sini ya, misalnya contoh CSV ini, kita tunggu sebentar ya, agak lama. Nah, kalau kita buka di aplikasi yang memformatnya table, nah ini jadi kepisah dia, nama, umur, Hujan 25, Budi 15. Jadi koma itu memisahkan antar atributnya gitu. Begitu. Nah, selanjutnya gimana cara kita ngebaca kalau di CSV? Cara ngebacanya gimana bang? Caranya kita batu R, kita perlu ini reader, kita perlu sebuah objek membaca, reader CSV sebagai reader file. Lalu karena ini ada beberapa baris nih ya, baris-baris, jadi kita menggunakan loop ya, for baris in reader, in baris terang. Nah, seperti ini, jadi outputnya datang kayak gini gitu. Ini untuk cara membaca di CSV ya. Selanjutnya kita akan ke JSON. Nah, di JSON sama, kita perlu mengimport sebuah modul JSON. Nah, berarti di JSON ini dia ini lebih ke datanya itu dictionary ya, enggak sih? JSON adalah format yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dalam bentuk struktur objek pada Python. Nah, oke. Jadi di sini ya, tapi dia cara ini ya beda ya, cara untuk menambahkan serta membacanya. Kalau menulis format JSON, di sini kita with open JSON, contoh JSON, contoh JSON. Lalu kita ingin menulis, lalu kita, nah di sini beda nih, untuk menulis kita tuh namanya JSON dan JSON dan yaitu apa yang ingin kita tulis, yaitu file. Nah, karena kita belum punya datanya, seharusnya gini, di sini ada data file. Nah, di sini kita buat dulu data dalam bentuk dictionary ya. Misalnya di sini ya, nama lagi ya, nama, lalu di sini umur ya, lalu di bawahnya ada Ujang lagi 25 ya, dalam bentuk string aja ya, 25
slowly go slowly 30 oke, kita tutup dictionary-nya. Nah, lalu kita ini convert dictionary to JSON ya. Lalu kita buat data ini file, kita coba run ya. Kita coba run. Oke, baca interval line 179 apa lagi? Coba. Oke, gimana ya? Caranya itu adalah lupa. Ini gini ya, kalau dictionary. Sorry. Ya, berarti ada key, ada value-nya. Nah, ada value-nya. Coba kita coba lagi. Nah, udah siap. Nah, jadi di sini outputnya dalam bentuk dictionary juga, yang berarti nama, key-nya, value umur. Di sini key-nya Ujang, value-nya 25, key-nya Loli, umurnya 30. Gitu. Selanjutnya gimana cara ngebaca file JSON ini? Caranya kita menggunakan JSON load. Ya, JSON load. Tapi kita perlu inisiasi terlebih dahulu. Result JSON load dari file. Berarti print result. Kita coba. Oke, biar ya. Oh ya, ini seharusnya R. Oke, ini apa nih? JSON code error. Oke, error ya. Apa yang error? JSON load file. JSON. Contoh JSON. Apa nih? Form none. Waduh, ini terdapat error ya. Seharusnya kita bisa menggunakan JSON load. Contoh JSON ya. Oh, kapus badannya. Berarti buat kita ulang dulu. Kita tulis dulu. JSON dan data file. Udah nih, udah ada. Lalu kita kita perlu inisiasi reader ya. Berarti JSON load file ya kan, dia load file print result. Nah, keluar nih hasil lah, nama, umur, sama kayak di file JSON aslinya. Nama, umur, Ujang 25, Loli 30. Gitu ya untuk membaca JSON file. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai file processing. Selanjutnya kita akan menjelaskan implementasi dari mini project saya. Jadi di mini project version 8 ini kebanyakan hanya perubahan di main saja. Jadi di sini saya mengimplementasi file processing ke dalam bentuk atau format CSV ya.
lalu menambahkan 3 fitur, yaitu mengunduh, melihat, lalu mencari lokasi. Ini ya, mencari lokasi dan datanya dalam fungsi lambda. Mengunduh data dalam bentuk, oke, itu fitur berapa? 6 ya. Oke, di sini. Jadi di sini di pilihan ke-6 ini program akan meminta user untuk memasukkan nama ya, lalu masukkan nama file CSV, misal ringkasan .csv, lalu langsung kita sama kayak tadi ya, di CSV kita pakai mode write, lalu nanti di sini program akan menulis lokasi jenis sensor tinggi, rendah, rata-rata, lalu dia akan mengambil ringkasannya ya, ringkasan ini ya, di pilihan ke-8 yang berupa nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta ada lokasi dan juga jenis sensornya. Lalu yang di ke-7 untuk membacanya sama ya, tapi di sini program akan meminta nama file yang telah diunduhnya, lalu terdapat exception jika file tidak ketemu, maka file tidak ditemukan ya, berjenis exceptionnya file not found error ya. Ini untuk membaca file CSV nya sama kayak tadi ya. Lalu yang ke-8 ini implementasi lambdanya, dimana ini untuk mencari lokasi serta data-datanya yang telah kita generate ya. Di sini ada, kita gunakan sebuah metode filter yang dimana jika keyword tidak ditemukan, bahkan jika lokasi yang nggak ditemui nanti bakal ngeluarin lokasi tidak ditemukan. Nah, baik, oke, di sini saya akan menampilkan hasil program dari mini project saya. Di video tadi sempat kekat ya, atau kelupaan saya untuk menampilkan hasil running program. Jadi di sini kita langsung coba running aja ya. Jadi kita terdapat 3 fitur baru, yaitu mengunduh data dalam bentuk CSV, melihat file, serta mencari lokasi dan datanya. Nah, sekarang ini datanya sensornya. Oke, jadi sekarang kita akan mencari dulu, kita tambah lokasi dulu. Misalnya di sini ada Tanjung Senang. Oke, itu lokasi pertama. Lalu selanjutnya ke lokasi kedua, yaitu Balai Agung. Lalu kita ambil data riwayat sensor beberapa terakhir untuk di lokasi pertama, yaitu Tanjung Senang. Oke, di sini udah ya. Lalu kita melihat ringkasannya. Oke. Di sini baru satu lokasi ya, jadi berarti kita harus kita ambil kita ambil data sensor dari balai 2, dari lokasi kedua. Oke, udah, berarti kita cek dulu di demo. Lokasi ringkasan kedua yaitu lokasi Balai Agung dengan data sekian, dan sekian. Oke. Ini ringkasannya udah kebentuk ya. Sekarang kita tinggal mengunduh file dalam bentuk CSV. Jadi kita pilih 6 dalam CSV. Nah, di sini langsung generate ya dalam CSV. Di sini terdapat lokasi, berarti Tanjung Senang, jenis sensornya sensor CO, PM, Visingan, COPM Visingan. Lalu terdapat atribut tertinggi, terendah, dan juga rata-rata. Ini kalau kita buka di
kita buka di sini ya, buka di misalnya aplikasi yang berformat tabel gitu. Kita buka di aplikasi yang format tabel. Di sini saya buka di WPS ya. Nah, nanti komanya itu akan membatasinya. Nah, jadi dia untuk tabel gitu. Tapi sih garis tabel ya. Lokasi ada Tanjung Senang, Balai Agung, jadi sensor ya 3 sensor ini. Lalu nilai yang tertinggi, terendah, rendah. Lalu untuk kita melihatnya, kita pilih opsi 7, masukkan nama file ya dalam CSV. Itu kalau kita ketik yang lain yang misalnya malam CSV, nanti terdapat exception ya, file tidak ditemukan. Nah, ke detect itu namanya try exception, file not found error ya. Makanya kita harus tulis yang benar dalam CSV. Nah, bentuknya seperti ini. Sama ya. Oke, selanjutnya kita ke fitur 8 itu cari lokasi. Nah, ini bedanya cuma yang kita pilih 8, beda ini proses dari fungsi lambda-nya. Masukkan nama kelurahan atau kecamatan. Nah, di sini kita masukin nama kelurahan kecamatannya apa? Tanjung misalnya. Nah, di sini langsung keluar lokasi dan datanya. Lokasi dan senang serta data dari setiap jenis sensornya. Oke, baik, itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil program runningan tugas mini project saya. Saya akhiri, terima kasih.